Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bubi Gali di Firbi TV. Kali ini kita sudah bersama seorang perwakilan dari usaha kos-kosan yang sudah mendaftarkan mereknya. Mari kita sambut Ibu Rita. Halo Ibu Rita. Halo Pak. Apa kabar Ibu? Baik. Bu, ini sebelum dimulai, kosannya gede banget Bu. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Bu. Oke Bu Rita, bisa cerita nggak sih mengenai kos-kosan ini? Kan gede banget ya Bu. Ibu itu sebenarnya dari mana? Mungkin bisa ceritain dulu ya Bu, sedikit kali ya. Ibu itu siapa? Dari perusahaan mana Bu? Oke. Nama saya Rita Sari. Saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT Dharma Putra Sentosa yang bergerak di bidang kos-kosan. Baik Bu, sebenarnya selain kos-kosan ada usaha lain Bu? Untuk yang Ibu kelola ini? Kita ada penyewaan properti, penyewaan properti sih Pak, selain kos-kosan ya, gitu. Berarti sebenarnya kos-kosan itu juga bagian dari properti ya Bu? Iya betul. Ya Bu, kalau boleh tahu waktu itu daftarin nama kos-kosan ini juga ya Bu? Apa sih nama mereknya itu Bu? Nama kos-kosannya Catalina House. Catalina House? Ya. Nah kalau boleh tahu, kenapa Ibu memilih nama merek itu? Catalina House, Catalina sendiri itu artinya bersih, murni, tulus. Jadi nama itu dipakai untuk menggambarkan kos-kosan kita seperti Bapak lihat kan kos-kosannya bersih, tulus. Jadi itu yang kita mau kata nama itu dipakai untuk menggambarkan keadaan kos-kosan kita. Tapi emang ini kosannya bersih banget sih Bu. Iya Pak. Bu, boleh tahu nggak nih Bu, kos-kosan ini udah berapa lama ya Bu? Kos-kosannya berdiri semenjak tahun 2018. 2018, udah lumayan lama, berarti udah 8 tahunan ya? Iya betul. Estimasi ya, sambil berjalan 8 tahunan ya Bu? Berarti dari awal nih direnov semua atau memang udah sebagus ini? Ada yang kita beli jadi, terus ada yang kita bangun, seperti yang ini kita bangun dari awal, terus kita bangun. Dan tapi yang paling penting kita maintain selalu kita maintain. Jadi mungkin itu yang membuat masih tetap terlihat seperti baru. Gitu. Oh, berarti kalau Ibu bilang ada yang dibangun, ada yang direnov, berarti selain kos-kosan di sini ada di tempat lain. Ada berapa kosan Bu kalau boleh tahu? Kita punya 2 lokasi untuk sekarang ini. Satu di daerah Tawakal ini kita ada di Tawakal ini kita punya 6 rumah. 6 rumah? Iya, 6 rumah. Terus satu lagi ada di Cengkareng itu kita ada 3 ruko jadi 1. Iya. Nah pemirsa yang belum tahu Tawakal itu posisinya berada di samping kampus Trisakti ya Bu? Iya betul. Ada 6? 6. Wow, banyak banget Bu. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan lagi. Ya. Bu, kalau yang kita sekarang ini yang sebesar ini berapa tingkat Bu tadi? 4 ya? 4 tingkat, di atasnya rooftop, lantai 5 ini. Lantai 5 berarti ada 5 lantai, 4 kos-kosan, 1 rooftop. Iya. Nah, kos-kosan di sini bisa nyantai di posisi sekarang kita ini betul. Ya? Yang di rooftop ini memang digunakan untuk anak-anak kos, boleh masak, boleh belajar, boleh ngapa-ngapain ya di atas rooftop ini ya. Gitu. Wow. Nah, pemirsa di rumah ini kos-kosannya gede banget, luas, udah semi apartemen menurut aku ya. Ya begitu ya. Nah kalau udah ngomongin gede, otomatis kan harganya juga besar ya Bu, bener nggak? Ya memadai lah Pak. Memadai. Iya. Tapi aku lihat katanya bener Bu di sini penuh. Iya betul Pak. Oh my God. Berarti meskipun mahal, ada ya marketnya ya Bu? Iya ada marketnya, ada pasarannya gitu. Boleh tahu nggak Bu bedanya kos-kosan yang kita sekarang di sini sama tetangga dia, bukan ini samping-samping juga kayaknya kos-kosan punya orang ya Bu? Betul. Meskipun Ibu paling tinggi sih. Apa bedanya dengan yang samping Bu, kiri kanan? Mungkin kita itu mengutamakan di servis ya. Servis, ya. Kalau misalnya tempat mungkin banyak yang menawarkan tempat dan lebih murah juga gitu kan. Tapi yang kita jual di sini adalah servisnya. Jadi kita tuh punya servis misalnya kamarnya itu dibersihkan setiap minggu 3 kali. Wow. Ya, setiap kamar dibersihkan. Lalu kita juga ada laundry free laundry itu setiap hari 6 potong. 6 potong baju. Keren. Ya, lalu ada internet, lalu juga
kita bersihkan, pokoknya kelihatan rapi, bersih. Nah, mungkin di servisnya itu yang kita lebih bagus daripada yang lain. Dan kita maintain kebersihan, jadi maintain servisnya itu gitu. Oh gitu. Tadi aku lihat di bawah juga udah ada security-nya ya, Bu? Iya betul, kita punya security 24 jam sih. Wah. Tapi tadi aku lihat di bawah ada 2 ya? Apanya? Aduh. Security-nya? Iya. Oh. Kalau misalnya kos-kosan ini anak-anaknya pengen bawa motor, mobil, dibatasi nggak? Enggak sih, kita ada lapangan parkir di bawah untuk motor, tapi khususnya motor ya. Iya, khusus motor. Kalau mobil? Mobil sih untuk sementara belum ada ya Pak, karena memang lahannya juga terbatas gitu. Tapi motor aja juga banyak banget ya Bu? Iya. Bu, boleh tahu nggak kisaran di angka berapa nih Bu? Mungkin sekitar estimasi ya. Estimasi. Nyampe di 5 jutaan Bu? Nggak nyampe Pak. Nggak nyampe. Iya. Oke. Nah, kalau pemirsa lihat di samping juga ada apartemen nih Bu, tinggi banget. Bu, kadang-kadang orang pengen bilang, apa sih? Maksudnya gini, dengan dia masuk ke sini sama masuk ke apartemen tuh beda-beda dikit Bu. Bener nggak? Bisa kasih komentar nggak Bu? Bedanya? Ya, bedanya menurut saya di servis tadi ya. Jadi kalau di apartemen itu kan pasti nggak ada dong yang dia harus mungkin dia harus bawa sendiri bajunya untuk di laundry. Oh iya, ya betul. Kan? Terus dia harus bersihin sendiri kamarnya gitu kan. Sedangkan di kita itu udah ada yang standby untuk ambilin bajunya, untuk bersihin kamarnya gitu. Bahkan kalau misalnya ada apa-apa juga dia bisa, misalnya dia perlu bantuan apa gitu, misalnya dia lupa matiin AC, dia tinggal telepon ke kita punya housekeeping yang PIC di tiap rumah untuk matiin AC bisa gitu sih. Jadi ada. Bu, pengen tahu nih, pada saat Ibu mendaftarkan kos-kosan ini, kenapa Ibu pengen mendaftarkan mereknya Bu? Nah, mungkin bisa dijelasin Bu. Iya, karena kita sementara ini udah ada 7 rumah ya, atas namanya kan Catalina House kan. Jadi kita lebih aman sih kalau misalnya kita mendaftarkan merek Catalina House, supaya yang lainnya nggak bisa mengambil nama kita gitu loh. Iya, betul-betul. Iya. Selain itu Bu? Selain itu tidak jadi penipuan juga mungkin ya? Iya betul. Jadi soalnya banyak sekali sekarang kos-kosan yang lain tuh yang juga banyak saingan kita juga, banyak teman-teman kita juga yang bergerak di kos-kosan. Jadi supaya kita punya spesialisasi ya kita harus mempatenkan nama Catalina. Oke. Bu, kalau boleh tahu pada saat Ibu mendaftar merek, itu daftarnya di mana Bu? Saya daftar di Virbi Paten Pak. Di Virbi Paten? Iya. Oh, taunya dari mana Bu di Virbi Paten? Kebetulan ada teman yang referensi Virbi Paten ini, jadi saya mencoba untuk mencari tahu, lalu saya pilih di Virbi Paten ini. Nah, pelayanannya gimana Bu? Bisa tahu nggak Bu? Justru saya berasa di Virbi Paten ini tuh very fast response. Oh iya? Iya, jadi kalau saya tanya apa-apa langsung dijawab gitu ya. Terus itu penjelasannya, kan saya nggak pernah tahu sama sekali ya gimana cara daftarnya, tapi saya dapat jawaban yang sangat memuaskan dan lengkap gitu. Oke. Nah, pada saat Ibu menghubungi juga selalu cepat ya Bu ya? Iya betul. Saya menghubungi itu cuman by WA kan ya. Oh ya? Iya, jadi cuman by WA kita udah langsung cepat, termasuk dokumen yang harus disiapkan apa aja itu cepat. Mungkin Ibu juga ngelihat klien kita yang lainnya nggak sih? Maksudnya Ibu kan tiba-tiba langsung percaya sama Virbi Bu. Ibu ngelihat, maksudnya ngunjungi website kami atau gimana? Iya, saya ada mencari-cari beberapa yang menawarkan ya untuk jasa paten, tapi akhirnya saya pilih juga, dan saya juga melihat harganya relatif lebih rendah dibandingkan yang lain, jadi makanya saya pilihnya Virbi Paten. Wah, makasih banyak Bu. Jadi harga rendah tapi kualitasnya bagus ya Bu? Iya, betul. Pertanyaannya juga sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya. Nah, hasilnya gimana Bu? Nah, ini dia nih. Hasilnya justru saya nggak expect cepat juga ya, karena pertama kali saya dijanjikan itu mungkin bisa 1 sampai 1,5 tahun untuk keluar itunya kan, tapi akhirnya kayaknya nggak nyampe 1 tahun deh, cuman 8 bulanan gitu, akhirnya udah keluar ininya, sertifikatnya. Oh, berarti Ibu udah keluar sertifikat ya Bu? Iya. Apa yang Ibu rasain Bu, feeling Ibu pada saat mendapat sertifikat itu Bu? Ya berarti sebelum dapat itu kan kita juga dapat analisa kan. Oh iya, analisa merek dari tim ahli. Iya, namanya tuh seberapa persen tuh kemungkinan berhasilnya kan. Nah itu, jadi setelah dapat makanya kita mencoba, lalu dapat udah keluar. Nah saya justru sedang lagi proses untuk daftarin
merek yang kedua di kelas yang berbeda. Oh, oke. Gitu. Iya. Pada saat Ibu tadi resikonya tinggi, kenapa Ibu tetap mau melanjutin prosesnya? Karena kami memutuskan sih, dari manajemen memutuskan untuk melanjutkan karena dari Virbi patennya itu memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkannya. Gitu. Walaupun nanti hasil akhirnya ada di Departemen Kementerian Hukum. Iya, betul-betul. Iya. Dan alhamdulillahnya dapat Ibu sertifikat. Iya, betul, Pak. Happy, Bu? Ya, senang. Bagus, mantap, Bu. Bu, kita lanjut lagi ya, Bu. Oke. Bu, ini kan mewah banget ya. Sebenarnya nih kos-kosannya termasuk kosan eksekutif ya, Bu? Ya, premium ya. Premium, kelas atas ya, Bu. Dan ternyata di sini penuh. Bu, Ibu melakukan promosinya seperti apa, Ibu? Apa kayak gini nggak perlu promosi? Promosi ada, Pak, kita ada promosi, kita ada buat kadang kita buat aktivitas misalnya misalnya lagi kan kebanyakan di sini nih yang kos ini adalah tenan-tenannya itu anak-anak kuliahan. Oh, Trisakti ya, betul, Trisakti ya. Nah, jadinya kalau misal sedang ujian kita buat snack corner, jadi mereka bisa belajar di sini sembari ngemil kayak gitu ya. Apalagi mungkin yang begadang sampai tengah malam. Iya, betul. Ngerjain skripsi. Kan aku lihat di sini nggak cuma Trisakti doang ya, Bu. Selain Trisakti ada universitas apa aja tuh? Ada Untar, ada Ukrida. Ya. Itu gede-gede banget ya, Bu. Iya, betul, Pak. Tapi kalau nggak salah di sini nggak cuma anak kuliahan ya, Bu? Mungkin pekerja juga ada? Ada, walaupun dikit ya. Paling cuma 1-2 ada yang karyawan. Tapi kalau menurut saya, Bu, dengan Ibu berada di lingkungan universitas, ya itu udah marketnya juga sih. Iya, betul. Memang kita carinya langsung di marketnya? Iya, betul. Carinya yang memang seputar tempat kuliah. Pinter ya, Bu. Si owner pinter ya, Bu. Nah, Bu, kita lanjut ya, Bu. Bu, pada saat orang ngekos, banyak kendala yang misalnya pas saat dicuci hilang bajunya, atau mungkin tiba-tiba kena noda. Nah, di sini Bu gimana tuh, Bu? Sejauh ini sih kita nggak ada komplainan ya, Pak, untuk misalnya hasil laundry ya. Cuman karena memang kalau untuk menyikapi yang banyak tenan itu dan kita harus ambil, kita sebelum ambil itu kita memang udah tandain. Pakai tag gun gitu, setiap bajunya udah kita tandain. Ini baju kamar nomor berapa, jadi nggak mungkin hilang atau kecampur gitu sih. Kecil kemungkinannya gitu. Kecil kemungkinannya. Bu, ini kan ada 4 lantai yang kita sekarang ini ya, Bu. Ada 4 lantai, 1 rooftop. Nah, setiap lantai itu harganya berbeda-beda atau sama? Iya, berbeda, Pak. Tergantung posisinya. Mungkin dia ada yang di belakang, ada yang di depan jendela, itu lebih mahal. Ada yang kalau lantai 4 mungkin lebih murah daripada lantai itu. Jadi kalau gitu semakin ke bawah, dia semakin murah. Ada view kayak hotel ya, Bu? Iya, betul, Pak. Oh, I see. Wah, iya sih. Jujur aku baru sih, Bu, ngelihat hotel semewah ini. Dan apalagi Bu ada 7. Oke, Bu. Ya. Mungkin kan banyak juga orang pengen punya usaha kos-kosan. Yang nggak usah sebesar inilah misalnya gitu ya, Bu. Atau mau besar juga nggak apa-apa. Prospek ke depan tuh untuk kos-kosan gimana sih, Bu? Kalau menurut Ibu, versinya Ibu deh. Kalau menurut saya pribadi sih prospek kos-kosan masih ada pasarnya ya, masih ada, karena kan harga rumah di Jakarta itu kan nggak murah, mahal gitu kan. Jadi mungkin kalau ada yang bilang gini, daripada bayar kos-kosan mendingan bayar cicilan rumah. Tapi kan itu cicilannya, DP-nya kan dalam jumlah 30% harus bayar duluan DP-nya kan. Jadi menurut saya sih kos-kosan masih menjanjikan gitu untuk dijadikan. Oke. Bu, bisa kasih tips nggak sih, Bu, buat orang-orang yang pengen mendirikan kos-kosan versinya Ibu? Kalau menurut saya sih yang pasti cuman konsisten aja ya, karena itu yang kita lakukan selama 8 tahun ini. Kita konsisten untuk maintenance, kita konsisten untuk menjaga kebersihannya, menjaga komplainan. Kita maksudnya fast respon untuk komplainan tenan-tenannya gitu, kita fast respons untuk menjawabnya gitu. Jadi ya itu tadi, konsisten untuk mengusahakan supaya ini bisa terus berjalan gitu. Sama mungkin nyari lokasi ya, Bu? Iya, betul juga. Ya, betul juga lokasi.
Atau kayak iklan, ntar Senin harga naik lagi. Gitu ya, enggak ya? Ya mungkin akhirnya orang juga lebih baik bayar mahal sedikit, yang penting dia aman betul. ya Bu. Iya betul, aman dan nyaman ya. Terus mungkin kalau misalnya anak kuliah udah capek-capek ngerjain tugas, puyeng, pengennya kan ke kosan healing rebahan lah ya, bener nggak Bu? Bisa ini healing di atas sih. Oh iya nih di rooftop ini ya. Iya bener-bener. Ini emang dari awal konsepnya gimana sih rooftop ini Bu? Dia nih ibunya dia minumnya juga atau mereka bawa sendiri by the way ini? Enggak, kita cuma sediakan buat alat memasaknya kayak kompornya, gasnya, sama kulkasnya. Kulkasnya. Iya. Oh oke, keren. Berarti dia bebas ya Bu? Bebas. Kalau misalnya tengah malam kan kadang-kadang namanya anak kuliah jam 3 nggak bisa tidur, masak mie. Bebas. Oh, nah kalau misalnya dia mau manggil teman-temannya buat ngerjain tugas udah bebas? Kalau di sini bebas sih Pak. Kalau di sini mungkin, tapi kalau buat manggil teman-temannya mungkin kita batasin misalnya sampai malam ya gitu. Oh, dibatasin iya, juga? ada batasin. Tapi jam berapa tuh batasinnya Bu? Jam malam kayaknya ya Pak ya. Malam tuh jam 10 apa jam 12? Jam 10 ya. Jam 10. Jam 10 kayaknya sih. Atau mungkin Sabtu Minggu, malam mingguan bebas nggak? Pokoknya nggak boleh nginep sih mereka. Oh, intinya nggak boleh nginep, main aja. Iya, main aja gitu. Oh, oke. Nah, Bu, ini kan kosannya mewah banget ya. Kosannya itu campur atau cowok atau cewek, Bu? Bisa dijelasin, Bu? Oh, jadi kita ada 2 gedung. Jadi ada 1 gedung khusus putra dan ada 1 gedung khusus putri. Oh, jadi nggak dicampur ya, Bu? Tapi ada juga kadang tergantung tenannya sih. Kadang kalau misalnya kamar yang khusus putrinya udah penuh, dan kalau misalnya ada yang kamar kosong di kamar putra, kalau tenan putrinya oke, nggak apa-apa sih. Gitu. Oh, gitu. Yang penting jangan aneh-aneh ya. Nah, pada saat Ibu mencari yang sewa kamar, Ibu screening juga nggak? Atau yang penting dia di Trisakti hajar masukin? Screening juga Bu? Bisa dijelasin Bu? Screeningnya seperti apa Bu? Ya pasti kita nanya sih mereka itu nama, kita minta kartu identitasnya, terus juga kita nanya profesi mereka apa. Gitu. Terus itu mereka harus tanda tangan juga sih, ada peraturan yang mereka harus tanda tangan gitu. Tata tertib ya, tata tertib. Tanda tangan. Tapi Bu lebih mendominasi anak-anak kuliah atau sebenarnya kosannya bebas Bu? Sebenarnya sih bebas sih Pak, cuman memang untuk sekarang ini tuh kebanyakan anak kuliah yang jadi tenan kita gitu. Oh, anak kuliah. Bu, orang tuanya pada nitipin atau kayak gitu Bu? Orang tuanya tuh nitipin Pak ke kita, iya. Justru malahan kadang kalau misalnya mereka tidak bisa menghubungi anaknya, mereka menghubunginya PIC di tempatnya ini. Gitu. Oh, keren. Berarti kalau gitu PIC-nya dia aja ya? Maksudnya nggak gonta-ganti? PIC-nya setiap rumah itu ada PIC masing-masing, dan juga ada yang bagian marketingnya. Oh, I see. Nah Bu, ini kan sebenarnya kosan tapi berada di bawah perusahaan ya Bu? Iya. Kantor pusatnya sendiri di mana tuh Bu? Kantor pusatnya sekarang kita di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Berarti secara nggak langsung ini dikelola sama profesional banget ya Bu? Iya betul sekali. Wow. Bu, untuk paymentnya juga kayaknya nggak pakai cash ya? Aku dengar, benar nggak sih Bu? Transfer semua? Iya, kita transfer semuanya. Wow. Udah nggak zaman Pak cash. Iya juga ya, udah nggak zaman cash ya Bu? Iya. Oh. Paymentnya full semua setahun, bulanan, atau ada DP juga apa gimana tuh Bu? Kita bulanan. Oh bulanan, tapi di awal biasa aja, bulan aja. Apa ada deposit dulu? Ada deposit, tentunya ada deposit. Berapa? 1 bulan atau 2 bulan? 1 bulan. Sebenarnya deposit itu buat apa sih Bu? Ya kalau misalnya ada tenan yang tiba-tiba keluar tanpa pemberitahuan gitu. Jadi, ada tuh Bu? Jaga-jaga ya? Sejauh ini sih nggak ada sih Pak. Ya. Bu, misalnya di Bu AC mati, itu Ibu yang iniin? Kita punya bagian teknisi. Ya, jadi teknisi itu yang akan, teknisi itu yang akan membereskan maintenance itu. Jadi dia si teknisi betulin AC kontrol? Iya betul. Setiap berapa bulan ya kalau salah Ibu? Ada juga kita ada maintenance AC, kita pakai pihak ketiga, ada juga. Tapi juga ada yang maintenance yang kalau kita misalnya teknisi kita sendiri bisa maintenance in-house, teknisi kita yang akan maintenance itu lakukan. Sebenarnya kalau dari sisi perbaikan, bagian mana yang mahal menurut Ibu? Maintenance gedung ya.
Itu yang maintenance itu bukan AC yang pasti. Kalau gedung berarti apa sih Bu? Kalau misalnya ada yang bocor. Musim hujan. Iya, betul. Ya, itu. Tapi sini mah nggak banjir ya? Enggak, daerah sini nggak banjir. Nah, untungnya. Iya. Iya sih, kalau bisa dibilang kalau maintenance gedung emang lumayan mahal sih Bu. Pasti ada tuh tiap tahun. Ada sih Pak, karena untuk menjaga kita supaya semua yang nggak di maintenance itu kan akan menurun gitu. Oh iya benar, semua yang nggak di maintenance akan menurun. Ini bagus banget nih kata-katanya Bu. Bener-bener. Kita perlu maintenance. Betul-betul. Bu, rata-rata kan berarti di sini come and go ya Bu? Orang yang nyewa kosannya? Ya, kalau misalnya kuliahan ya kalau yang bertahan lama ya bisa seumuran mereka sampai lulus gitu. Iya. Cuma nggak dibatasin mau sampai kapanpun dia itu betul. Ya. Bu, makasih banget buat waktunya untuk meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Iya, makasih Pak. Semoga Ibu usaha kos-kosan di perusahaan ini semakin maju, cabangnya makin banyak, dan yang pasti jangan lupa sama Firby ya Bu. Iya. Kalau perlu merek pasti larinya langsung ke Firby ya Bu. Makasih banyak. Nah, permisa, sekian tayangan kita kali ini. Sampai ketemu di tayangan Firby TV lainnya. Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Terima kasih.